Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya memberikan kesehatan, kekuatan, serta kesempatan sehingga penyusunan tugas ini bisa diselesaikan dengan baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Oke, baik di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 tentang analisis baja dual phase steel untuk aplikasi otomotif. Nah, latar belakangnya adalah perkembangan industri otomotif modern menuntut penggunaan material struktural yang mampu memberikan kombinasi kecepatan tinggi, keuletan memadai, dan massa rendah untuk menunjang efisiensi energi dan keselamatan penumpang. Baja dual phase ini merupakan advanced high strength steel yang menggabungkan matrik ferrit lunak dengan martensit keras, memberikan keseimbangan antara strength tinggi dan ductility memadai, dan kapasitas penyerapan energi tumbukan yang ideal untuk komponen struktural otomotif seperti bumper beam dan side impact beam. Nah, berdasarkan tugas yang diambil, ada beberapa jurnal penelitian yang relevan. Yang pertama itu dari Ahmed et al., Study of the Fatigue Fractography of Dual Phase Low Carbon Steel Used in Automotive Industry. Dengan metode yang digunakan adalah perlakuan panas baja karbon rendah dengan quenching 800 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius untuk membentuk baja dual phase. Diikuti uji fatigue bending berputar, uji kekerasan dan tarik statik, serta observasi mikrostruktur dan fractografi SEM pada berbagai tingkat umur, low, medium, high cycle, untuk mengungkap mekanisme letaknya. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja dual phase berbasis baja karbon rendah yang digunakan pada komponen otomotif. Sampel dibuat dengan pemanasan dan quenching pada 800 derajat Celcius dan 900 derajat Celcius untuk menghasilkan variasi fraksi martensit dan kekuatan. Hasilnya, spesimen yang di-quench pada 900 derajat Celcius memiliki fatigue rendah, fatigue strength, dan umur lelah lebih tinggi dibanding spesimen yang di-quench pada 800 derajat Celcius pada tegangan bending yang sama, karena fraksi martensitnya lebih banyak dan lebih keras. Perubahan level tegangan mengubah mekanisme kegagalan, yaitu pada tegangan tinggi, patah didominasi inisiasi retak dari permukaan dengan striasi rapat, sedangkan pada tegangan rendah didominasi propagasi retak yang stabil dengan zona dimple ductile yang luas. Data kekerasan uji tarik dan observasi SEM menunjukkan bahwa quenching 800 derajat Celcius meningkatkan kekuatan sekaligus mempertahankan model fraktur yang bersifat duktil pada baja dual phase low carbon steel. Lanjut, untuk jurnal yang kedua yang relevan dengan tugas ini adalah studi eksperimental pada baja dual phase Fe2Mn 0,1C dengan 3 ukuran butiran ferrit. Yang pertama Cg 58,3 mikrometer, Mg 8,2 mikrometer, Fg 8,1 mikrometer. Mencangkup pembuatan mikrostruktur via austenisasi dan intercritical annealing, karakterisasi SEM, BSD, dan nano identification uji tarik dengan mikro digital image correlation, difraksi neutron in situ untuk analisis stress partitioning, serta rekonstruksi kurva tegangan-regangan tiap fasa dari kombinasi data regangan dan tegangan. Bahan yang digunakan adalah baja dual phase Fe2Mn 0,1C dengan 3 varian ukuran butiran ferrit dengan Cg 58,3, Mg 8,2, Fg 4,1. Terdiri dari matrik ferrit dan fasa martensit yang tersebar halus dalam matrik ferrit. Hasilnya, strength ductility sinergi UTS meningkat dari 712 MPa ke 896 MPa. Sementara total elongation bertambah dari 15,5% menjadi 21,9% dengan kontribusi utama dari post uniform elongation. Uniform elongation tetap sekitar 9%. Strength partitioning rata-rata strength ferrit jauh lebih besar daripada Cg, dan grain refinement mengurangi heterogenitas strength Fg maksimal kurang dari 0,4, Cg sekitar 0,8.
Stress partitioning tegangan matensit naik dari 857 megapascal Cg menjadi 1214 megapascal Fg atau sekitar 41%. Sedangkan ferrit dari 474 megapascal ke 539 MPa atau naik sekitar 14%. Seiring peningkatan densitas ferrit atau matensit interface sekitar 4-5 kali yang memperkuat deformation constraint pada matensit, nano hardness ferrit sekitar 4,1 gigapascal hampir tidak tergantung pada ukuran butir dan matensit sekitar 7,9 sampai 8,5 gigapascal. Kurva tegangan regangan terkonstruksi menunjukkan Fg matensit memiliki yield sekitar 944 megapascal dan unit tensile strength-nya sekitar 1299 megapascal dengan strength hardening rate tertinggi sepanjang deformasi. Lanjut, untuk penelitian yang ketiga, dengan metode yang digunakan adalah uji tarik dan bending in situ di dalam SEM, dikombinasikan dengan digital image correlation ukuran mikro untuk peta regangan lokal. Kemudian pemodelan dengan elemen hingga Fe berbasis mikrostruktur dan kalibrasi model kerusakan menggunakan Gusson-Fegert-Nadelman atau GTN untuk memprediksi kurva beban perpindahan dan distribusi tegangan regangan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah baja dual phase 1000 lembaran tanpa pelapis, tebalnya sekitar 1,5 mm, komposisi sekitar 0,152% karbon, 1,53 Mn, 0,474 Si dengan fraksi matensit sekitar 51% dalam matrik ferrit. Hasilnya, deformasi plastis selalu diawali dengan terlokalisasi di ferrit, sedangkan kerusakan dimulai di antar muka ferrit matensit berupa retak matensit dan void ferrit. Void muncul pada regangan lokal sekitar 0,75 sampai 1,40 dengan tegangan lokal 915 sampai 999 megapascal dan mode Fe dan GTN mampu memproduksi kurva beban perpindahan dengan error 1 sampai 3%. Lanjut, untuk jurnal yang keempat, untuk metode yang digunakan di sini adalah ini merupakan jurnal review, studi review sistematis yang mengkompilasi hasil-hasil eksperimen dan pemodelan terkait perilaku mikromekanik ferrit, matensit, dan fasa lain pada baja dual phase, meliputi teknik seperti nano indentation, uji mikrotarik atau mikrotekuk, EBSD, TEM, serta berbagai pendekatan pemodelan dan simulasi mikromekanik. Bahan yang digunakan berbagai grade baja dual phase dengan kombinasi ferrit matensit dan kemungkinan kehadiran bainite atau cemented. Artikel tidak menguji material baru tetapi merangkum data dari banyak dual phase steel yang berbeda untuk menghubungkan fitur mikrostruktur dengan respon mekanik makro. Review menjelaskan bahwa sifat makro kekerasan, kekuatan, regangan, strain hardening sangat dipengaruhi oleh fraksi volume, morfologi, ukuran butir, kandungan karbon, dan perbedaan kekuatan antara ferrit dan matensit. Merangkum kelebihan dan keterbatasan nano indentation untuk mengekstrak kurva tegangan regangan fasa serta menyoroti kemajuan pemodelan atau simulasi yang mampu menjembatani perilaku fasa individu dengan performa struktural, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian untuk desain dual phase steel dengan sifat disesuaikan secara khusus sesuai dengan kebutuhan. Lanjut jurnal yang kelima. Di sini metode yang digunakan adalah pengelasan plat baja 780 SF dengan proses metal aktif gas atau MEG menggunakan dua logam pengisi. Yang pertama itu Mg50T untuk kekuatan rendah dan YM80A untuk kekuatan tinggi. Karakterisasi mikrostruktur fusion zone dan head effective zone dengan mikroskopi optik atau SEM dan pemetaan kekerasan melintang, uji tarik statik, dan uji fatigue siklik untuk mendapatkan efisiensi sambungan, umur lelah, serta analisis lokasi inisiasi letak. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
bahan Advent Hack Strength Steel 780 SF dan dalam bentuk plat, dibuat sambungan las Mag tipe bat menggunakan filler low strength untuk MG50T dan high strength untuk YM80A untuk membentuk dua jenis sambungan, yaitu antara 780 SF dengan MG50T dan 780 SF dengan YM80A. Hasilnya, FZ untuk 780 SF dengan MG50T dinominasi ferrit dan perlit, sedangkan FZ untuk 780 SF dan YM80A berisi martensit dan acicular ferrit tanpa soft zone merugikan di Haz. Berbeda dengan DP780, profil kekerasan 780 SF dengan MG50T membentuk pola suspension bridge karena martensit lokal di antarmuka FZ atau Haz, sedangkan 780 SF dengan YM80A membentuk bell dome. Akibat martensit di FZ, efisiensi sambungan tarik 780 mencapai 100%, gagal di base metal. Sedangkan untuk 780 SF dengan MG50T sekitar 93%, gagal di well root-nya. Sambungan YM80A memiliki umur lelah lebih panjang pada tegangan siklik tinggi, tetapi lebih pendek pada tegangan rendah dibanding MG50T. Dengan seluruh kegagalan fatik terjadi di well root akibat konsentrasi tegangan dan tegangan sisa tarik. Lanjut penelitian yang berikutnya. Di sini metode yang digunakan adalah uji formability eksperimental, Nakajima forming test, dan Hall expansion test pada dua baja DP800 dengan morfologi martensit berbeda. Uji tarik untuk membandingkan keuletan keseluruhan, pembuatan representatif volume elemen berbasis citra mikrostruktur aktual bandit versus martensit tersebar, dan analisis elemen hingga mikromekanikal dengan kalibrasi respon plastik ferrit dan martensit terhadap data eksperimen. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua baja dual phase DP801 dengan mikrostruktur martensit bandit berupa pita sepanjang arah laminasi, dan satu lagi dengan martensit yang terdispersi merata dalam matrik ferrit. Keduanya diproduksi melalui rute industri integrated annealing dan quenching. Hasilnya, kinerja dan formability baja TP800 dengan mikrostruktur martensit bandit dan dispersit dikaji lewat eksperimen dan simulasi numerik. Mikrostruktur bandit menunjukkan performa lebih rendah pada uji Hall expansion dan forming limit curve, meskipun kedua baja berperilaku mirip pada uji tarik axial. Simulasi menunjukkan respon martensit bandit untuk tarik sejajar dengan tiga lurus arah band dengan konsentrasi tegangan tinggi di sekitar band yang memicu retak dini dan potensi kegagalan prematur. Kemudian penelitian yang relevan berikutnya dengan metode yang digunakan adalah pengujian tarik dan fraktur spesimen mini dengan sistem semi-otomatis, clamping, pemindahan geometri, dan digital image correlation otomatis, dan pembandingan langsung terhadap spesimen skala penuh yang dimensinya sekitar 10 kali lebih besar. Bahan yang digunakan di sini adalah baja dual phase 600 aluminium 7075 T6 baja 22 MnB4 dan stainless steel 316L dalam bentuk plat atau rod atau foil yang dipotong menjadi spesimen mini melalui wire ADM. Hasilnya, kurva tegangan-regangan spesimen mini dual phase 600 dan 7075 T6 hampir identik dengan spesimen penuh, dengan perbedaan tegangan lulu dan unit tensile strength-nya umumnya kurang dari 5%. Regangan dan regangan seragam berbeda kurang dari beberapa persen poin, sehingga sifat plastis dan fraktur dianggap setara. Studi literatur di dalam artikel menyatakan bahwa mini tensil dengan lebar hampir sama dengan 1,5 sampai 2 mm dan tebal besar dari 0,25 sampai 0,5 mm tetap mampu merepresentasikan perilaku bolt. Direkomendasikan rasio lebar atau tebal sekitar 5 serta minimal 6 sampai 10 butir pada arah tebal dan setidaknya 3 ulangan untuk setiap kondisi.
agar scatter data tetap terkendali. Lanjut ke jurnal yang berikutnya. Di sini metode yang digunakan adalah perlakuan panas berbeda pada baja Fe 0,7% karbon untuk menghasilkan 4 mikrostruktur awal: full annelid, normalize, martensit, dan spheroides. Seluruh sampel kemudian diintegrasikan annealing pada 830 derajat Celcius selama 15 menit dan dipadamkan air untuk membentuk mikrostruktur ferrit martensit dual phase. Karakterisasi mikrostruktur, morfologi martensit, ukuran butir ferrit, dan uji mekanik kekerasan Vickers dan uji tarik setelah integral annealing. Bahan yang digunakan di sini adalah lembaran baja rendah karbon Fe 0,07C dengan 4 kondisi awal: full annelid, normalize, martensit, dan spheroides. Yang setelah integral annealing, semuanya menjadi baja dual phase dengan kombinasi ferrit martensit dan variasi fraksi volume martensit, serta ukuran butir ferrit. Hasilnya, sampel full annelid memiliki ukuran butir ferrit awal terbesar, hampir sama dengan 8,66 mikrometer, dan setelah integral annealing menghasilkan mikrostruktur dual phase dengan martensit berderet, banded ferrit martensit, dan performa mekanik terbaik untuk dual phase inisial, full annelid dan normalize dengan volumenya hampir sama dengan 0,34 sampai dengan 0,37. Kekerasan hampir sama, yakni sekitar 226 Hart-Vickers. Dual phase martensit memiliki kekerasan sedang 197 Hv pada volume hampir sama dengan 0,27, sedangkan dual phase spheroides terendah, yaitu hampir sama dengan 143 Hart-Vickers dengan volume 0,14. Kekuatan luluh dan tarik tertinggi diperoleh pada dual phase full annelid dengan sigma Y-nya hampir sama dengan 413,4 MPa dan unit tensile strength-nya hampir sama dengan 661,5 MPa. Sedangkan terendah pada dual phase spheroides dengan sigma Y-nya 308,3 MPa dan unit tensile strength-nya hampir sama dengan 499 MPa. Semua dual phase menunjukkan fraktur ductile dengan inisiasi void dominan di antarmuka flat atau martensit dan hilangnya fenomena yield point setelah integral annealing. Berikutnya jurnal yang ke-9. Metode yang digunakan di sini adalah rolling 50%, 2 baja karbon rendah, yaitu 0,08 dan 0,16 watt%. Kemudian intercritical annealing 770 derajat Celcius selama 15 menit, karakterisasi mikrostruktur dan tekstur, uji tarik dan pengukuran toughness. Bahan yang digunakan adalah 2 baja dual phase berbasis baja karbon rendah, yaitu 0,8 watt% dan dengan dual phase 0,16 watt% dengan fasa ferrit dan martensit. Hasilnya, dual phase dengan kandungan karbonnya 0,16% memiliki martensit chain network, kekuatan luluh unit tensile strength lebih tinggi 538 per 953 MPa, tetapi toughness lebih rendah, yaitu sekitar 126 Joule per cm3. Untuk baja dual phase pertama dengan kandungan karbonnya 0,08 watt% bermartensit lamellae dengan toughness lebih besar, yaitu sekitar 183 Joule per cm3, dan rentang strength hardening tahap 3 lebih lebat. Keduanya menunjukkan faktor ductile. Kemudian penelitian berikutnya, dengan metode yang digunakan adalah baja dual phase diproses dengan 2 rute. Yang pertama, integral annealing dan intermediate quenching dengan variasi waktu penahanan di daerah 2 fasa. Kemudian diuji tarik dan shear punch untuk melihat hubungan waktu penahanan rute proses sifat mekanik. Bahan digunakan di sini adalah
baja dual phase baja karbon rendah yang dibentuk menjadi mikrostruktur ferrit dan martensit melalui rute integral annealing dan intermediate quenching dengan waktu penahanan integral berbeda. Hasilnya, waktu penahanan terlalu pendek menurunkan martensit volume fraction, sedangkan waktu terlalu panjang menyebabkan grain coarsening atau abnormal grain grow dan menurunkan sifat mekanik. Pada waktu optimum, rute intermediate quenching menghasilkan ferrit dan martensit lebih halus dan terdispersi seragam, sehingga strength, ductility, sinergi, dan word hardening rate paling baik dengan tren Sherpan sejalan dengan hasil uji tarik. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal yang tadi, dapat kita klasifikasikan dan karakteristik dasar dual phase steel. Yang pertama, untuk DP 600 sampai 800 untuk komponen sekunder. Sedangkan untuk dual phase 980 sampai dual phase 1000 untuk struktur tabrak berkecepatan menengah. Untuk dual phase 1000 dalam studi in situ characterization, unit tensile strength sekitar 1070 MPa, regangan patah 0,36, fraksi martensit 51% dengan komposisi Fe 0,152, CI 53, MN 0,474, SI weight percent. Mikrostruktur dasar dual phase steel terdiri atas ferrit matrix 50-70% yang bersifat lunak dan ulet, serta martensit island 30-50% bersifat keras dan getas. Strength partitioning. Ferrit mengalami regangan lokal lebih besar. Martensit menanggung tegangan lebih tinggi, yang menjadi mekanisme dasar word hardening dan kontrol damage pada material ini. Nah, pengaruh grain refinant dan komposisi karbon terhadap sifat mekanik. Grain refinant pada dual phase Fe2Mn 0,1C menunjukkan bahwa penurunan ferrit grain size dari coarse grain sekitar 5,8 mikrometer ke fine grain sekitar 4,1 mikrometer menghasilkan peningkatan yang signifikan. Kuat tarik maksimum dari 712 menjadi 896, peningkatan sekitar 25%. Total regangan dari 15,5% menjadi 21,9%. Densitas antarmuka ferrit martensit meningkat sekitar 4-5 kali lipat. Tegangan martensit naik 41%, dari 857 menjadi 1214 MPa karena constraint deformasinya lebih kuat. Pengaruh grain refinant dan komposisi karbon terhadap sifat mekanik. Kandungan karbon terlalu tinggi, tadi 0,6 weight% menurunkan ketangguhan dari 183 ke 126 Joule per cm kubik dan meningkatkan kecenderungan fraktur cleavage, sehingga komposisi optimal berada pada karbon sekitar 0,10 mungkin sampai 0,15 weight% dengan fraksi martensitnya 40-50%. Ini sesi kerusakan pada in situ SEM dual phase 1000 dengan digital image correlation mengungkap 3 tahap kerusakan terurut. Yang pertama, regangan global 0,049, letak martensit tipe 1 terbentuk spontan. Kemudian, regangan global 0,11 sampai 0,13, tegangan 1050 sampai 1053 MPa, letak martensit tipe 2 3 di ferrit martensit interface. Regangan lokal 0,75 sampai 1,40 pada tegangan 915 sampai 990 MPa. Terdapat nukleasi void di ferrit diikuti. Nah, untuk validasi menggunakan model kerusakan Gleason-Fregard-Nadelman yang mencapai akurasinya sekitar 1-3%. Kemudian rotating bending fatigue pada dual phase low carbon steel, parameter quenching dan fatigue strength. Dual phase yang di quenching pada suhu 900 derajat Celcius, fatigue strength lebih tinggi, fraksi martensit besar, distribusi seragam. Sementara
dual phase yang di-quenching pada suhu 800 derajat Celcius, fatigue strength lebih rendah. Dua metode fraktur, tegangan tinggi, inisiasi permukaan, krek rasa rapat, dan propagasinya cepat. Sedangkan pada tegangan rendah low cycle, propagasinya lebih stabil, zona dimperulat luas, frakturnya terkontrol. Nah, kemudian di sini untuk sambungan las yang tadi ada dua. Untuk YM80A itu kompresi offsetnya martensit dan acicular ferrit dengan joint efisiensinya 100%. Kegagalannya berada pada base metalnya. Umur lelahnya lebih panjang. Untuk MG50T ferrit dan ferritnya joint efisiensinya 93%. Untuk kegagalannya berada pada well root atau umur lelahnya lebih pendek. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal yang tadi, maka didapatlah beberapa parameter untuk mengoptimalkan dual phase steel untuk aplikasi balok struktural di bidang otomotif. Yang pertama itu untuk kandungan karbon. Kalau kandungan karbon yang kalau terlalu rendah dan terlalu tinggi juga tidak bagus, maka didapatlah tadi kalau 0,16 itu lebih toughness. Maka di sini kita ambil nilainya 0,10 sampai 0,15 Wg/cent agar lebih seimbang antara kecepatan dan toughness-nya. Kemudian fraksi martensit 40 sampai 50%. Ukuran butir ferrit yang baik adalah 1 sampai 2 mikrometer. Morfologi martensit itu dispersit. Ukuran iron martensitnya 1 sampai 2 mikrometer. Untuk proses termomekanik menggunakan intermediate quenching ditambah dengan integral annealing dioptimasikan lagi. Kemudian untuk joint efisiensinya 100%, tadi yang menggunakan pengelasan. Untuk kuat tariknya, nilai optimal yang kita harapkan itu berada di antara 900 sampai dengan 1000. Untuk tegangan total sekitar 20%, agar deformasi plastisnya lebih terkontrol. Nah, berdasarkan jurnal-jurnal yang tadi, maka didapat di sini beberapa judul penelitian. Yang pertama itu pengaruh variasi temperature quenching, karena tadi yang dijelaskan di jurnal adalah di angka 800 sampai 900, maka kita ambil quenching di bawahnya 750, 850, dan 950 terhadap fraksi martensit, kekerasan, dan kekuatan tarik baja dual phase karbon rendah tanpa uji fatigue berputar, hanya tarik kekerasan, biar lebih memudahkan. Kemudian untuk yang kedua, pengaruh variasi arus dan kecepatan pengelasan terhadap geometri well root, profil kekerasan melintang, dan lokasi inisiasi letak fatigue pada sambungan las baja 780 SF dengan satu jenis filler metal. Kita menggunakan YM80 atau MG50T tadi. Kemudian yang ketiga, pengaruh kandungan karbon menengah, misal 0,12. Karena tadi di jurnal itu menggunakan karbon 0,7 sampai 0,16, maka kita ambil nilai tengahnya sekitar 0,12. Berdasarkan parameter optimalnya tadi juga itu di angka 0,10 sampai 0,15. Maka kita ambil nilai tengahnya 0,12 Wg/cent. Terhadap morfologi martensit, tekstur, dan sifat mekanik baja dual phase dibandingkan dual phase untuk 0,8 dan 0,16 untuk Wg/cent karbonnya. Kesimpulan, dual phase steel untuk balok struktural otomotif dioptimalkan pada karbonnya yaitu sekitar 0,10 sampai 0,15 Wg/cent, ukuran butiran ferrit sekitar 4 sampai 8 mikrometer, fraksi martensit 40 sampai 50% dengan morfologi terdispersi sehingga terbentuk mikrostruktur fine. Uniform ferrit dan martensit island dengan konsentrasi tegangan minimal dengan desain sambungan las yang proper setara dengan base metal khas bebas soft-zone. Joint efisiensi dapat mencapai besar 100% dengan fatigue life panjang dan cash energi absorption tinggi, sehingga dual phase steel menjadi solusi efektif untuk industri otomotif untuk digunakan di bidang strukturalnya. Oke, terima kasih. Mungkin itu
penyampaian materi presentasi tentang baja dual pass. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.